Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis distribusi ukuran partikel dari data SEM menggunakan software Imagy dan juga Origin. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu SEM. SEM atau Scanning Electron Microscope adalah suatu analisis karakterisasi dengan menggunakan SEM atau instrumen SEM yang bertujuan untuk menentukan morfologi dan ukuran rata-rata partikel dari senyawa yang disintesis. Di sini sudah ada dua data senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Perbedaannya yaitu hanya pada senyawa 1 terlihat ada aglomerasi atau penumpukan partikel. Baik, langsung saja kita langsung mengolah datanya menggunakan software Imagy. Pertama-tama buka software Imagy di komputer atau di laptop teman-teman, kemudian klik File, kemudian klik Open, kemudian pilih foto yang akan dianalisis. Nah, kemudian klik Image, pilih yang 8 bit. Setelah itu, klik yang straight, yang garis lurus ini, kemudian arahkan pada ukuran yang ada pada gambar. Nah, pastikan untuk membuat garisnya secara lurus ya teman-teman. Nah, setelah lurus, kemudian klik Analyze, pilih Set Scale. Nah, di sini diketahui jarak, yaitu kalau di gambar itu adalah 2 mikrometer. Karena kita akan mengubahnya menjadi 1 nanometer, kemudian kita ubahnya menjadi 2000 nanometer. Kemudian setelah itu, kita analisis dengan cara klik Image, pilih Adjust, kemudian pilih Threshold. Nah, di sini gunanya untuk memudahkan kita menganalisis secara cepat sebagaimana ukuran-ukuran partikel yang ada dalam gambar. Nah, kita adjust saja untuk pengaturannya sekiranya agar tidak ada partikel yang bertumpuk. Nah, di sini terlihat bahwa ada partikel yang menumpuk ya. Nah, kita dapat menggunakan toothbrush, kemudian disesuaikan ukurannya, pilih yang paling kecil, kemudian kita gambar pada partikel yang sekiranya terjadi penumpukan atau menyatu. Seperti ini. Kemudian kita cari lagi partikel-partikel lain apakah ada yang menyatu, karena nanti kalau dianalisis ukurannya itu akan menjadi satu partikel gitu. Nah, di sini juga ya ada teman-teman, kita beri jarak dengan brush. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil agar jarak atau ukuran partikelnya itu tidak terlalu beda. Oke, kemungkinan ini sudah tidak ada partikel yang menyatu ya. Kemudian kita klik Analyze, kemudian pilih Analyze Particle, kemudian di sini kita ubah show-nya awal mulanya jadi nothing menjadi outlines. Kemudian kita checklist untuk display result, clear result, exclude on edge, dan include on edge. Kemudian klik OK, dan di sini sudah muncul beberapa partikel yang kita analisis dengan cara threshold tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa kemungkinan tidak ada partikel yang menyatu. Nah, kemudian untuk resultnya ini sendiri, kemudian kita klik File, kemudian Save As. Nah, data yang tersimpan ini formatannya adalah formatan Excel. Kita rename terlebih dahulu dengan sesuai nama senyawanya, yaitu data SEM senyawa 2. Kemudian klik Save. Oke, datanya sudah tersimpan ya di database kita. Kemudian ini untuk senyawa 2 yang menggunakan tools threshold tadi. Nah, apabila menggunakan cara yang manual itu seperti ini contohnya pada senyawa yang 1.
Nah, pada senyawa satu ini terlihat beberapa aglomerasi atau penumpukan partikel yang sangat banyak gitu. Nah, kita tidak bisa dengan cara threshold tadi seperti senyawa yang kedua. Kita caranya harus dengan cara manual mengukurnya satu persatu. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu type-nya menjadi 8 bit. Kemudian setelah itu sama seperti pada senyawa 2 tadi, kita pilih straight, kemudian ukur garis yang ada pada gambar, kemudian sesuaikan hingga garis tersebut lurus. Oke. Nah, sudah lurus ya. Kemudian kita klik set scale sama seperti tadi, kemudian no distance-nya kita ubah menjadi 1000 nanometer karena 1 mikrometer itu sama dengan 1000 nanometer. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita seleksi terlebih dahulu beberapa bagian yang ada dalam gambar ini. Saya membaginya menjadi 3, yaitu atas sebelah kiri dengan cara duplicate. Kemudian selanjutnya atas sebelah kanan sama caranya, yaitu dengan cara image, kemudian klik duplicate, kemudian klik OK. Kemudian yang terakhir itu saya menyeleksi bagian yang bawah. Kita pilih, kemudian pilih image, kemudian duplicate, klik OK. Nah, ini sudah ada 3 bagian yang akan kita analisis ukuran-ukurannya. Alasannya itu agar lebih memudahkan kita menganalisis ukuran-ukuran partikel pada setiap bagiannya gitu. Soalnya kalau satu foto saja itu kita bakal lupa letak-letaknya. Oke, kita close terlebih dahulu data-data yang nggak diperlukan. Dan sama seperti mengukur skala tadi, kita menggunakan tools straight. Nah, kemudian kita arahkan pada partikelnya, yaitu seperti mengukur diameter partikelnya. Caranya yaitu dengan mengklik dan mendrag hingga ke ujung partikelnya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita hapus dulu data-data yang nggak diperlukan. Kita klik analyze, kemudian measurement, ataupun kita dapat menggunakan shortcut yaitu CTRL-M agar lebih cepat. Nah, kemudian kita ukur pada semua partikel di sini. Kita close terlebih dahulu data yang tidak diperlukan. Oke, ini baru satu data. Kemudian kita klik CTRL-M agar memunculkan data-data yang lain. Nah, sudah muncul 2 data. Nah, caranya lebih cepat ya daripada mengklik satu persatu. Oke, kita ulangi beberapa langkah ini hingga setidaknya kita mengukur 150 data. Itu paling minimum. Alasannya untuk agar data ini lebih representatif untuk mewakili semua partikel yang ada dalam data SEM ini. Untuk mengukurnya itu dapat dengan cara menarik garis secara horizontal maupun secara vertikal. Lakukan langkah yang sama pada gambar kedua dan juga gambar ketiga. Hingga terhitung setidaknya ada 150 data ukuran partikel yang kita ukur. Oke, setelah 150 data kita ukur, kemudian langkahnya sama seperti senyawa tadi, klik file, kemudian save as, kemudian kita rename data SEM senyawa 1, kemudian klik save. Oke, selanjutnya kita akan bahas di part 2.